Wah, betul. Betul itu Pak RT. Sebentar, maksudnya ini apa? Saya sama sekali nggak ngerti. Pak RT nggak usah pura-pura ya. Pak RT ini pakai duit kas untuk kepentingan pribadi Pak RT kan? Tuh buktinya, kemarin rapat pengeluaran uang kas kita tuh sampai bengkak. Masa duit kas tinggal 100.000 doang? Itu buat apa ya? Mendingan Pak RT jujur aja, Pak. Ya. Bener nggak? Jujur aja Pak, jujur. Kok deg-degan banget sih perasaan aku? Ada yang aneh di malam ini. Suara? Kok ada suara gagak sih malam? Udah serem banget sih. Gagaknya di mana? Minta tolong? Itu siapa yang minta tolong ya? Tapi kayaknya suaranya ada di halaman belakang rumah. Siapa ya? Suaranya kayak dari sini. Tapi kayak suara ibu. Ibu! Ibu di mana ibu? Alia! Aduh, Alia ibu di sumur. Ibu ngapain di dalam sumur ibu? Ibu! Alia tolongin ibu. Tolongin ibu keluarin ibu dari sini Alia. Bentar ya, Bu. Tolong! Bentar ya, Bu. Tolong! Ibu sabar dulu di situ ya, Bu. Ya kita nurutin Ustadz aja. Kan nggak ada salahnya jadi orang baik, iya kan? Iya. Pak, tolong, Pak. Tolong, Pak. Alia ada apa? Ada apa, Alia? Pak Junet, tolongin. Kenapa? Ibu saya kecebur sumur, Pak. Astagfirullahaladzim. Di mana? Ya, di rumah saya lah, Pak. Masih di rumah tetangga. Ayo, Pak, tolongin, Pak. Ayo. Ada apa? Tolong. Di mana? Sini. Ibu. Bu Rati, tahan Bu Rati. Tolongin saya, tolong. Gimana mau nolongin ke dinding, Bu? Pegangan ya. Pakai apa coba? Aduh, sebentar. Itu tali jemuran, ambil. Tali jemuran. Baik, Pak. Tunggu, Pak. Ibu sabar ya, Bu. Ibu bertahan, Bu. Bertahan. Buruan. Ibu tahan, Bu. Ayo, sama-sama. Tarik tidur. Gua ke warung dulu ya. Kasihan bini gua takutnya lagi repot. Udah ke mes aja. Asrama Kober. Mes, asrama, saung. Gubuk derita. Derita. Lu aja yang menderita. Gua mau ogah. Yaudah yuk. Ada yang gua mau diskusiin. Lu sama Jaki. Jaki mana? Nah iya ya. Ngilang kemana tuh anak? Udah duluan kali. Nah yaudah yuk. Tuh ada bola gelinding kemari. Siapa yang main bola malam-malam di kuburan? Tuyul kali, anaknya Kunti. Lu jangan nakut-nakutin gua. Oh, nih coba lu. Cium. Gua aja. Bau kembang busuk. Bener berarti. Nggak mau. Berarti bener tuyul. Iya. Nih, sih takut gua. Gimana ini? Ibu! Ini kayaknya nggak bisa pakai tali nih. Gimana, Pak? Cari tangga. Tangga. Mana tangganya, Pak? Alia punya tangga. Aku nggak punya, Pak. Aduh, gimana ya? Allah, gimana ya? Itu tuh.
Tidak, abang Bu, ibu bentar, Pak. Ibu bertahan, Bu. Ya Allah, Bu. Ibu bertahan ya, Bu. Ibu pegangan ya, Bu. Lah, mana si Jaki? Udah datang. Ah, daripada nungguin Jaki kelamaan, jadi gue mau nyampein rencana gue nih. Jadi begini, gue mau ngajuin proposal pengadaan peralatan gali kubur sama Pak Ahmad. Lu kadang-kadang cangkul masih ada, masih lengkap. Alat-alat masih lengkap. Lu ngapain pakai pengajuan segala? Tapi alat kita ini udah ketinggalan zaman. Gua pengen alat kita ini canggih, pakai beko. Beko? Iya. Yang ada garukannya begitu, yang suka dipakai buat penggusuran, yang supirnya di luar. Lu kadang-kadang ya punya idenya kebablasan. Kalau tuh beko dibawa masuk ke sini buat gali kubur, nih makam pada hancur, Dek. Ya kan bisa dipinggirin dulu. Dipinggirin pakai apa? Pacul. Balik lagi pakai pacul. Ya udah pakai pacul aja sekalian. Beko aja yang supirnya di luar yang kayak kapal keruk. Ya nggak bisa. Ntar di makam orang pada hancur gimana? Tujuh ide gua cemerlang banget ini. Cemerlang dari mana? Tadi. Ini siapa yang main bola sih? Malam-malam begini, Jim. Arahnya sebelah sana, Dek. Tuh. Tapi malam-malam begini siapa yang main bola? Ayo coba kita cek. Center mana? Nggak ada. Tungguin gua. Udah, ayo. Buruan, cepat. Sini. Ibu bertahan ya, Bu. Masuk. Naik, Bu. Ibu. Ayo, Ibu. Ayo, Bu. Pelan-pelan, Bu. Dad, saya udah nggak kuat, Pak. Iya. Ibu kamu sudah nggak kuat. Gimana dong ini, Pak? Gimana dong, Pak? Pak Junet aja yang turun, Pak. Kalian aja yang turun lah. Nggak bisa. Pak Junet kan udah pengalaman naik turun liang kubur, ya kan? Iya benar, Pak Junat. Ya nggak bisa lah. Itu kan beda. Kalau yang kubur itu kan nggak ada airnya. Kalau ini kan beneran nih. Banyak airnya dalam lagi. Pak, saya mohon tolongin ibu saya, Pak. Saya nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi sekarang. Ibu bertahan ya, Bu. Dingin. Saya paling nggak tega kalau ngeliat perempuan berurai air mata. Ya sudah, Alia. Saya yang turun ke bawah. Makasih ya, Pak. Kalian doakan saya agar perjuangan saya menolong Ibu Rati berhasil ya. Amin. 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 Hati, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sepi banget ya. Namanya juga kuburan. Yang rame mah pasar. Ada tukang gali? Lah kan kita tukang galinya. Iya. Beda orang. Jaki. Jak, lu ngapain? Gak ada kerjaan amat. Bikin gua kaget aja lu. Canda lu horor. Malas gua. Ya udah. Lu mau ke warung bangun bini. Gua ikut lu dah. Enggak. Malas gua malu Udah gua mau ke saung. Tolong Ibu. Alia, Ibu kamu sudah pingsan. Terus gimana dong, Pak? Saya mohon tolong ibu saya. Ibu bangun, Bu. Ibu. Biar saya aja yang ngasih nafas buatan buat Bu Rati, Pak. Tadi suruh ke sumur, nggak mau. Sekarang suruh napas buatan, mau lu. Gimana sih? Alia, tekan perutnya. Sudah banyak minum air Ibu kamu. Biar airnya keluar. Alhamdulillah ya Allah. Ibu udah sadar. Alhamdulillah ya Allah. Saya sudah bisa menyelamatkan nyawa Ibu Rati. Ibu!
Pak Junet. Denyut nantinya udah berhenti. Ya Allah. Ya Allah, saya gagal menyelamatkan nyawa Ibu Ratih. Ibu, Ibu, Ibu bangun Ibu. Tolong ibu saya Pak. Ibu, ya Allah. Ya elah deh, ngobrol dulu sini ngapa sih? Daripada gua ngobrol sama lu, mendingan gua tidur. Gitu sih, gede ambek kayak anak kecil. Kagak baik, ambekan begitu, gitu aja ngambek. Bangun! Bodoh. Nah ini, gampang diculik sama kuntilanak nih kalau begini. Dia demen tuh yang suka ngambek. Bercanda lu. Kuntilanak sini gue culik. Buset dah. Sekolahin ngapa sih tuh? Bokong, heran dah. Mana baunya udah kayak makan tikus mati. Mana kagak mau pergi lagi baunya. Sonoan dikit. Anda juga mau tidur. Bu Ratih kecebur sumur, Pak Junet? Iya, Pak Ahmad. Saya minta maaf. Saya sudah berusaha menolong Bu Ratih biar nggak tenggelam dalam sumur. Udah gitu, ya ternyata nyawanya nggak tertolong, Pak. Maksudnya meninggal? Iya, meninggal. Mati, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang, gimana nih Bang? Nyunyun takut. Oh, Nyunyun? Emang takut kenapa, Bro? Iya Pak, gimana nggak takut? Soalnya sebelumnya itu Bu Ratih punya masalah sama kita. Ya nggak Bang? Bang, Abang, kita ke dokter yuk Bang. Kita konsultasi. Biar kita tuh tahu kenapa sampai sekarang kita itu belum juga punya anak. Ya Bang ya? Ntar aja, Nona. Abang nih ya, bener-bener kalau diajakin periksa aja jawabannya entar aja. Malas banget sih Bang. Kayaknya berantem tuh. Wah, apa ya? Atau jangan-jangan abang nih sengaja ya, biar kita itu tetap nggak punya anak, ya kan? Biar abang punya alasan buat nyari Will. Will apa itu, Will? Wanita idaman lain. Pura-pura nggak tahu lagi ya bang nih. Astagfirullahalazim. Nun, kamu tuh aneh. Bahasa kamu tuh aneh yang nggak mungkin lah. Nun, ada deh kamu deh. Jujur aja deh bang, abang itu udah punya Will kan? Iya kan? Iya kan? Mau jujur? Iya. Sebelum abang nikah sama kamu, iya, abang punya wanita idaman lain. Bukan ini, abang. Sakit dong. Apa tuh bang? Kamu tunggu sini bentar ya. Enggak. Jangan ikut. Sini. Bu Ratih. Bu Ratih ngapain di sini, Bu? Kucing saya tadi lari ke sini. Mana tuh kucingnya? Us. Bohong ya bu. Pasti Bu Ratih di sini habis mencuri kan? Loh, kok jadi nuduh saya mencuri? Nun, kamu juga jangan asal nuduh curi gitu, Nun. Bang, Nyunyun tuh bukannya nuduh, tapi Nyunyun yakin kalau Bu Ratih tadi di sini sengaja habis mencuri dengar pembicaraan rahasia kita. Itu kan sama aja menguping kan mencuri bang, ya kan? Iya benar juga sih, Bu. Jadi menguping itu kan sama aja dengan mencuri dengar. Itu nggak baik, Bu. Apalagi kalau misalnya pembicaraan kita ini sampai didengar orang. Yang dikhawatirkan kan gosip. Loh, kok kalian berdua ini jadi nuduh saya sih? Orang saya lagi nyariin kucing saya juga. Alasan aja. Kan? Sayang. Puyang. Halo, Puyang. Pulang cantik. Ayo. Syuk.
Jadi orang kok sukanya ngupingin tetangga sih? Ya udahlah Nun, udah. Udah. Kagak bisa. Bang, omongan kita tadi juga belum selesai, Bang. Harus kita lanjutin. Jujur deh, Bang. Wanita idaman lain yang Abang maksud tadi itu siapa? Hah? Siapa namanya? Ayo Bang ngomong. Kamu mau tahu namanya? Iya. Emak. Yang ngelahirin Ahmad. Nah. Yuk masuk yuk. Ayo udah. Berapa nih Bang? Abang terongnya mana Bang? 5.002 deh. Wah, ini rame nih pada belanja. Gosip ah. Terongnya mana? Kan udah bilang pesen kemarin. Aduh, pada belanja mau masak ya. Bu, ngomong-ngomong, udah tahu belum gosip baru? Belum. Emang ada gosip apaan? Wah, gosip aja mulut sampai monyong dah. Pengen tahu aja apa pengen tahu banget nih? Udah buruan, kasih tahu kita. Penasaran nih. Nih, denger ya. Semalam gue denger ya, si Ainun tuh berantem sama lakinya si Ahmad. Ih, emang kenapa? Perasaannya baik-baik aja kok. Kagak percaya amat. Ya iya beneran. Iya, gara-gara apaan? Gara-garanya, pan si Ainun itu kan belum bisa kasih anak tuh sama si Ahmad, ya kan? Emang sih, kan dia rumah tangganya udah lama, tapi belum kasih juga anak tuh sampai sekarang. Iya, itu dia. Tahu nggak, si Ainun tuh sampai nangis-nangis. Bu, kasihan tau nggak sih, Bu? Duh elah, nih ya, gua rasa nih tuh bakalan cerai tuh berdua. Kalaupun kagak cerai tuh si Ainun mah pasti dimadu. Kagak salah lagi dah. Ya Allah, daripada dimadu mendingan diracun sekalian deh. Agak ngerasain apa-apa tuh. Ih bener, setuju gue mah. Emang? Agak menderita lagi. Iya bener-bener. Lihat tuh. Tuh si Ahmad tuh. Tuh, bener kan tuh lagi goncengan sama perempuan. Ya kan? Waduh, cakep banget lagi ABG dulu. Ainun mah lewat. Pantesan aja. Duh, itu kalau si Ainun ngeliat bisa hancur dia tuh hatinya. Ya Allah, tega banget itu si Ahmad dia. Kalau saya lihat bisa ku cekat, ku amek, ku bujuk-bujuk tuh perempuan. Iya kan? Udah deh. Belanjanya ntar aja. Mendingan kita aduin aja sama Ainun yuk. Iya bener, si Ainunnya biar tahu kalau suaminya itu nggak setia. Iya bener. Ayo. Bang, ntar aja ya Bang ya belanjanya. Bentar dulu bang. Ainun. Bu Rati. Aduh, saya bawa kabar nih. Aduh, gimana ya? Kagak enak nih ngomongnya nih. Cuman nggak apa-apa ya. Ainun tahu nggak sih? Gue baru ngeliat laki lu ngegoncengin perempuan, Bu. Elah masih ABG, cantik, montok lagi, Yang bener Bu Rati. Ya elah, masa gue bohong sih? Tuh, ibu-ibu aja pada ngeliat. Ya kan, Bu? Iya bener Nun, bahaya Nun. Laki-laki goncengin perempuan, berduaan Nun. Yang ketiga pastinya setan. Kita khawatir aja Nun, suamimu direbut orang. Secara nih, tuh cewek, cantik bener, montok. Ya Allah, tega bener Bang Ahmad hianat Nyunyun. Kali tuh perempuan mau dibawa ke hotel kali ya. Aduh, ngeri aja tuh kalau kena razia. Aduh, bagaimana tuh kalau digerebek? Aduh, Nun, lu kan malu juga Nun. Muka lu mau taruh di mana? Aduh, belum lagi ya kalau masuk berita di TV. Kepala TPU Kober, lakinya Ainun, tertangkap berduaan beradegan mesra ame perempuan ala-ala. Malu deh. Bangun. Aduh, kenapa dia pingsan? Aduh, kan gue cuma cerita doang, ngapa dia begini? Aduh, tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nun, hai sayang. Halo, sayangku. Hai sayang. Nun.
Kamu kenapa kok jutek gitu? Iya, abang jahat sama Nyunyun. Jahat apa? Tadi abang habis boncengan sama perempuan kan? Iya kan? Siapa itu perempuan? Kok kamu tahu? Ya Allah bang, jadi bener bang. Abang tega banget sih bang. Noh, ibu-ibu yang bilang kalau abang boncengan sama perempuan sampai Nyunyun pingsan. Kamu pingsan, Nun? Serius? Iyalah bisa. Gimana kagak pingsan? Hancur hatinya Nyunyun bang, hancur. Apalagi ibu tuh bilang kalau abang tuh bawa ABG itu ke hotel. Astagfirullahaladzim. Nah, ini nih abang gak suka nih. Itu nama fitnah. ABG itu gak abang bawa ke hotel. Abang anterin pulang ke rumahnya. Itu yang bener. Ke rumahnya? Iya, rumahnya itu di Jalan Pakis. Jalan Pakis? Itu kan alamat rumahnya Nyunyun. Abang bawa ke rumahnya mamanya kamu. Ke rumahnya emak? Emaknya Nyunyun? Emangnya perempuan itu siapa sih bang? Dia adalah, mau tahu? Yeni, anaknya Ibu Rohana. Oh, maksudnya si abang tuh si Yani. Cemburu ya. Sayang abang ya. Ah, Pus! Aduh, Pus. Pus. Mel, mel. Bu Rati. Pak Ahmad. Nyari kucing lagi? Iya, aduh kucing saya mah nakal banget, demen banget larinya kesini mulu. Bener-bener ya Bu Rati. Tega banget sih Bu. Udah bikin Nyunyun pingsan tadi gara-gara denger hasutannya Bu Rati. Bilang kalau Bang Ahmad boncengan sama cewek. Padahal pan perempuan yang dibonceng Bang Ahmad tadi tuh ya ponakannya saya Bu, namanya Yani. Iya kan Bang? Iya Bu. Lah, mana saya tahu, emangnya saya tahu. Kan saya cuma cerita doang, lagian ngapain pakai pingsan segala. Udah, permisi ya. Lanjut deh. Bu Rati, Bu. Udah, biarin aja. Bang. Udah, diemin aja. Aneh gitu. Masuk lagi. Sayang. Oh gitu ceritanya. Emang Bu Rati mah orang... Judat. Orang udah meninggal itu nggak bagus diomongin. Apalagi buruk-buruknya. Ya kan? Iya. Mendingan sekarang kita bantuin ngurus jenazahnya aja, ya kan? Iya Pak, siap Pak. Saya udah telepon Trio Cangkul Pak. Cuman nggak nyambung-nyambung. Ternyata pulsa saya habis. Kalau boleh Pak, transfer 100.000 Pak. Ah, Pak Junad mah kebiasaan nggak pernah punya pulsa. Tahun depan saya ganti. Udah biasa aja telepon. Medit amat pimpinan. Bukan medit. Waalaikumsalam, Pak Ahmad. Hah? Ngegali lagi? Allah, Pak Ahmad. Aduh, kita kelelahan seharian Pak Ahmad. Tenaganya hampir habis. Ini udah pada tepar nih. Oh, hah? Bu Rati kecemplung sumur. Pak Ustadz yang nyuruh. Yaudah dah, ini mau bagaimana lagi? Yaudah. Waalaikumsalam. Dek, bangun Dek. Dek. Ah buset dah. Ini orang udah bener-bener ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngapa? Canda lu maut amat sih. Ya lu susah benar dibanguninnya kalau tidur. Udah kayak kagak ada nyawanya. Orang meninggal apa? Pakai diajanin segala. Bangunin, diem aja. Nah, ini udah bangunin dari tadi, ente kagak nyaut. Ayo dah, yuk. Ayo kemana? Gila ngapain lagi? Masa iya nambel genteng? Gali kubur. Udah, ntar aja. Orang lagi enak-enak tidur pakai di bangunan. Bangunin. Namanya juga baru bangun tidur. Ayo jangan kebanyakan beletak-beletok. Tuh mayat keburu disemutin ntar.
Lagian ini perintah langsung dari atasan, Pak Ahmad Surahmat bin Sayat. Udah, besok aja. Taruh di bawah, ntar gue pendem. Oh, ente mau tanggung jawab sama bos? Kasih kamper. Ayo. Yuk. Sejak ayah saya meninggal, ibu tiri saya seperti orang yang tidak punya pegangan. Dan dia selalu membicarakan tetangga. Padahal saya udah coba menasehati dia. Tapi ibu tiri saya tidak pernah mau mendengarkan saya. Iya, emang sih Bu Ratih itu hobinya tuh bergosip. Abang, Oh, ya. ini setorannya, Bang. Ya, terima kasih ya. Abang tahu gak sih, dari dulu saya perhatiin Abang. Saya suka banget sama pekerja keras kayak Abang ini. Abang ini tampak seksi banget. Abang mau bukan sama saya? Bu, ibu kan tahu status saya. Saya ini suami orang, jadi tolong dihormatin ya. Ih, Abang itu bikin saya penasaran. Ini perempuan nekat banget sih. Kalau lama-lama di warung bisa-bisa aku terbujuk ke rayuan setan. Bu, saya permisi dulu ya. Terima kasih. Ya, Abang mau kemana? Bu Ratih ada apa? Serius banget? Wah, banget. Ini mah bukan serius aja, serius banget. Jamila, lu tahu kagak kalau laki lu tuh main gila sama perempuan lain? Ih, tuh perempuan genit banget lagi. Megang-megang laki lu, ngerayu-ngerayu laki lu. Ih, Bu Ratih tuh tahu dari mana? Nah, gua mah kalau ngomong bukan sekedar ngomong. Aduh, gua kasih ya buktinya. Noh? Bu Ratih, sini. Tolong ya, Bu Ratih kirim ke handphone saya fotonya dan Bu Ratih hapus di handphone Ibu. Ya, tenang aja. Makanya Bu, tahu kan sekarang kalau laki aja kagak setia. Hati-hati makanya kalau laki keluar rumah. Perempuan sekarang mah geragas-geragas, main caplok aja kalau ngeliat laki. Iya Bu, makasih ya Bu. Iya, misi ya. Bu, aku nggak pernah tergoda, Bu. Masa ibu nggak percaya sama suami sendiri? Terus, ini apa? Ini buktinya. Aku memang dirayu sama dia. Tapi aku nggak tergoda, Bu. Tuh kan, terbukti. Bapak pakai rayu-rayuan segala. Bapak tuh jahat banget sih, teganya nyeleweng di belakang Ibu. Ibu nggak terima ya? Ibu minta pisah. Bu, ibu nggak boleh ngomong kata pisah. Itu nggak baik buat rezeki keluarga kita. Ibu nggak peduli. Bu, ibu, Bu. Bisa-bisanya tahu nggak kegoda sama Mbak yang punya warung. Apa, Bu? Lah, tuh lakinya tuan rumah. Lakinya si Jamila. Hah? Gak mungkin itu, Bu. Suaminya Bu Jamila itu orang yang setia. Bu, namanya laki, dah elah ya. Kalau dideketin sama perempuan mau aja. Nih, apalagi saya lihat ya kemarin ya, dipegang-pegang, dielus-elus, dirayu-rayu. Lah, laki mah kalau digituin mah ngikut. Masa sih, Bu? Lah iya. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, pengajian udah dimulai. Yuk kita ke dalam yuk. Yuk kita masuk yuk. Ya, Bu. Ya, ini saya belum selesai. Ceritanya masih panjang ini. Lagi seru. Udah ke dalam. Aduh, Bu Ratih lagi. Pasti lagi ngegosip ya, Bu? Ih, kagak.
Bu, daripada ibu ngegosipin orang bikin dosa, mendingan Bu Rati ikut ke dalam yuk. Kita pengajian. Aduh, emang kata gue kagak ada kerjaan apa? Duh, kerjaan gue banyak nih, mau keliling lagi nih. Misi ya? Astagfirullahaladzim. Maaf ibu-ibu, sebaiknya jenazahnya dimandikan saja langsung. Pak Junet, ini yakin jenazahnya masih mau dimandikan lagi? Bukannya jenazahnya udah mandi di sumur? Ya beda mas. Kalau ini kan bahasanya karena kecemplung sumur. Tapi kalau ini kan dimandikan bagaimana secara agama. Benar apa Pak Junet? Sebaiknya sekarang ini secepatnya langsung dibawa ke tempat pemandian. Bisa tolong dibantu? Ayo. Hati-hati, hati-hati. Ya Allah, kok jasad ibu gosong sih? Astagfirullahaladzim. Ih, kayak ubi bakar. Nyonya takut, kamu. Bang Ahmad, Bapak-bapak, itu Ibu Rati mayatnya gosong. Kayak ubi bakar. Iya, Bu Rati itu selain suka dengar curi pendapat orang lain, rahasia orang lain itu, dia juga suka sebarin fitnah. Astagfirullah, sebarin fitnah. Astagfirullahaladzim. Itu. Iya, saya juga difitnah. Saya sangat sakit hati difitnah sama Bu Rati. Iya, kasih ya. Pak RT. Wah, habis beli kursi nih. Iya Bu Rati. Beli kursi buat apaan, Pak? Ya buat keperluan warga lah Bu Rati. Oh, kalau gitu pakai duit kas lagi dong. Iya. Pak RT bisa aja. Beli kursi, pasti keuntungannya masuk kantong sendiri kan Pak RT? Masa beli bangku segini? Duh, kalau buat warga mah kan yang banyak dong kursinya. Iya banyak Bu Rati. Nanti juga kekurangannya dikirim. Masa? Ih, Pak RT. Ini pasti ya beli kursi segini, tapi pakai duit kasnya banyak, ya kan? Terus nulis di buku kasnya banyak, ya kan? Ih, Pak RT dosa tahu Pak RT. Ih, masa Pak RT tega sih makan duitnya warga, pakai duitnya warga. Ih, buat Pak RT sendiri. Ih, dosa tahu Pak RT. Pak RT tuh harusnya ngaca di kaca yang gede. Ih, nanti matinya susah tahu Pak RT. Ih, saya mah takut. Ih, Pak RT bisa-bisanya. Ih. Astagfirullahaladzim Bu Rati. Pak RT, habis belanja kursi plastik? Iya Pak, biar gak pinjam terus sama RT tetangga. Kalau ada acara warga, pas waktunya bentrok, itu suka kesusahan kita. Iya, benar Pak. Pak RT ini paling ngerti situasi dan kondisi ya. Belajar memahami kebutuhan warga, Pak. Iya, benar. Oh iya, ada tali rapi ya? Oh, ada Pak. Mau butuh berapa Pak? Saya minta 10 bungkus ya. Oh iya, ya udah saya ambilkan dulu Pak ya. Aduh, panasnya. Waduh. Bu Rati habis belanja nih. Iya, nih beli cat buat keperluan warga lagi. Iya Bu Rati. Wah, beli kursi, beli cat. Kayaknya biar kelihatan baik nih depan warga nih. Bisa aja Pak RT. Kayaknya keuntungan masuk kantong sendiri nih. Astagfirullah, ini orang pikirannya buruk banget sama aku. Ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku nggak gitu. Berasa ya Pak RT? Biasa kalau orang berasa mas kagak mau jawab. Permisi ya, panas. Assalamualaikum. Ih, nggak bisa. Ibu-ibu, lagi gosip nih. Iya. Tahu nggak sih, Pak RT korupsi tuh gue rasa tuh. Ih, Pok Rati kalau ngomong yang bener dong. Ya elah, nih ya. Nih, dia bisa beli-beli barang-barang tuh. Kursi, beli cat, beli macam-macam lagi. Dari mana duitnya kalau bukan dari duit kas ya kan? Gak mungkin, Pak RT itu orangnya jujur. Ya elah, Bo.
hari begini mau orang hijau juga kalau ngeliat duit makan main dah. Hijau matenya. Iya juga sih. Berarti bisa aja deh. Iyalah. Kita kagak tahu aja. Noh, suruh cek no duit kas. Kemana keluarnya? Yuk. Oh ya. Nanti tolong sisanya dikirim ke rumah aja ya, Mas. Iya, makasih loh. Bu RT. Iya. Aduh, borong nih kue nih. Iya nih Jeng Ratih. Elah, buat apaan Bu? Biasa nanti kan ada acara arisan, ini buat suguhannya. Oh ya, Jeng Ratih juga dapat undangannya kan? Ya sih. Nih beli kue pakai duit kas. Jeng Ratih, kalau untuk keperluan warga, kita selalu ambil uang kas. Tapi saya juga nyumbang loh kue-kuenya walaupun sedikit. Masa? Beli kue aja pakai duit kas. Beli barang-barang yang lain pakai duit kas. Apa-apa pakai duit kas. Ya udah, kalau gitu saya permisi ya. Jangan lupa loh Jeng nanti datang arisannya ya. Iya. Mas, minta gula dong. Mas. Bu Ija, Bu Romli, tadi barusan lihat nggak itu Bu RT beli kue banyak banget kan? Tahu nggak? Itu belinya pakai duit kas lagi tuh. Wah, pasti dilebih-lebihin tuh sama dia. Kagak mungkin pakai duit dia doang, ya nggak? Aduh, mesti dicek nih duit kas tinggal berapa nih. Gue aja pakai duit kas, kagak mungkin banget. Bagus lagi. Pak Junet. Bu Ratih. Kebeneran nih ada mas-mas juga nih. Kenapa? Saya mau bilang tuh, Pak Junet, aduh, RT kita tuh kebangetan banget ya. Maksudnya Bu Ratih, RT kita tuh kebangetannya kenapa? Denger ya Pak Junet ya. Entu RT kita itu udah makan duit kas. Ya iya, coba bayangin aja ya. Dia tuh beli barang-barang tuh banyak banget deh. Kursi, kan, cat, belum beli lagi barang-barang yang lain, ya kan? Katanya sih buat keperluan warga. Padahal sih yang dipakai buat keperluan warga mah cuma dikit. Tapi yang ditulis tuh di buku kasnya angkanya gede banget. Nah tuh apa namanya kalau bukan korupsi, iya kan? Astagfirullahaladzim. Kebangetan RT kita ya. Oh bukan lagi Pak Junet. Tuh makanya tuh harus dilaporin Pak Junet. Jangan diem aja mah ini warga nih. Aduh rugi dong kalau kayak begini ya kan? Iya Bu Ratih. Ntar duit kas habis aja buat dia doang, masuk kantongnya dia. Wah, warga yang rugi dong. Jadi sisa uang kas kita tinggal 100.000 lagi, Bu. Hah? Waduh, itu duit puluhan juta pada kemana aja, Pak? Tinggal segitu. Uang itu kita gunakan untuk membeli tenda, kursi. Yang sewaktu-waktu kita bisa gunakan untuk acara, misalnya Agustusan, orang meninggal. Jadi kita nggak perlu nyewa lagi, Bu. Bahkan kita bisa sewakan. Dan uang pemasukan itu kita bisa gunakan untuk menambah kas kita. Jadi total pengeluaran kita saat itu 15.550.000 rupiah, Bu. Alah, masa pengeluaran bisa gede banget begitu sih, Pak? Pak, nih kalau menurut saya nih ya, kayaknya kita kudu ganti RT deh. Masa pengeluaran bisa gede banget begitu? Wah, lagian Bapak ini bagaimana sih jadi bendahara? Mau aja disuruh ngeluarin duit tuh buat ina-inu kagak jelas. Tapi kan itu untuk keperluan warga, Bu. Kan kalau nggak nyewa itu kan enak. Bahkan kita bisa sewakan. Jadi uang pemasukan itu kita bisa buat bantu warga-warga yang kena musibah, Bu. Gitu kata PRT. Lah, Bapak percaya lagi. Ya, itu mah bisa-bisanya RT doang, Pak. Orang tuh kalau nilep duit tuh kagak ada yang jujur. No, contohnya RT gitu. Tapi Bu... udah deh Pak. Lagian emangnya Bapak mau tuh dipimpin sama orang curang begitu? Saya yakin ya Pak ya. No, warga-warga juga kagak mau dipimpin sama orang curang begitu. Apalagi tuh nilep duit kas. Ibu-ibu lagi pada ngumpul nih. Bu, udah tahu belum kalau RT kita itu tukang nilep? Hah? Emangnya ibu-ibu mau duitnya ditilep tuh, dimakan sama Pak RT? Iya, ngapain juga. Ogah lah dipimpin sama maling. Bener juga itu, kita bisa ganti RT yang baru
lebih jujur dan amanah. Nah iya itu maksud gue. Coba bayangin, duit kas masa tinggal seumprit. Banyak banget kan duit kas kita, pada kemana tuh coba? Iya betul itu. Iya, udah mendingan gini aja. Sekarang kita rame-rame aja demo ke dia buat turunin dia. Gimana? Ayo ibu-ibu, ayo. Sekali-sekali RT. Pak RT keluar. Keluar Pak RT, kita mau bicara nih. Ayo keluar nih. Ayo Pak RT. Loh, bapak-bapak ibu-ibu ini ada apa? Malam-malam begini kok rame-rame? Pak RT udah ngaku aja Pak. Ini kita semua warga nih udah tahu nih kebusukan Pak RT nih. Wah betul. Betul itu Pak RT. Sebentar, maksudnya ini apa? Saya sama sekali nggak ngerti. Pak RT nggak usah pura-pura ya. Pak RT ini pakai duit kas untuk kepentingan pribadi Pak RT kan? Tuh buktinya kemarin rapat pengeluaran uang kas kita tuh sampai bengkak. Masa duit kas tinggal 100.000 doang? Buat apa ya? Mendingan Pak RT jujur aja Pak. Ya. Bener nggak? Jujur aja Pak, jujur. Ibu, pengeluaran uang kas kita itu memang segitu adanya. Kalaupun pengeluaran uang kas membengkak, itu semua dikarenakan harga barang-barang sekarang pada naik. Kalau Bapak nggak percaya, saya bisa tunjukin notanya. Kagak usah pakai bukti nota segala Pak RT. Pak RT, di zaman sekarang ini nih ya, duit aja tuh bisa dipalsuin. Apalagi cuma sekedar nota doang. Betul nggak ibu-ibu? Iya, setuju. Kasihan Pak RT. Dia sudah difitnah sama Bu Rati. Iya ya Pak. Padahal selama ini Pak RT orangnya jujur loh. Kita nggak bisa biarin. Kita harus bicarakan masalah ini Pak Ustadz. Udah deh Pak RT. Mendingan Pak RT mundur aja jadi RT. Ya nggak? Kita ini nggak mau nih dipimpin sama orang kayak Pak RT nih. Mundur aja Pak. Baik. Kalau itu kemauan dari Bapak dan Ibu-ibu ini, besok saya akan mengajukan pengunduran diri saya sebagai RT di sini. Oke. Dan semua uang kas akan saya kembalikan. Bagus. Bener ya Pak RT. Kita tunggu nih buktinya nih. Jangan sampai bohong loh. Ayo ibu-ibu, kita pulang. Ayo. Jangan bohong ya. Balik lagi. Astagfirullahaladzim. Besok kita demo lagi kalau bisa mundur. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya mau ngomong sesuatu Pak Ustadz? Iya boleh, silakan. Ada apa ya? Begini Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah dengar tentang Pak RT yang semalam di demo warga? Iya, saya sudah mendengarnya. Tapi sayang sekali semalam saya ada urusan di luar. Saya tidak tahu ada keributan seperti itu. Ya, keributan seperti itu kan seharusnya tidak perlu terjadi ya, Mas. Maaf, Mas. Mas ini tujuannya kesini apa? Kedatangan saya kemari ada hubungannya dengan kejadian semalam, Pak Ustadz. Saya mau memberi kesaksian bahwa apa yang telah dituduhkan warga itu nggak benar. Saya punya saksi dan bukti, Pak Ustadz. Bahkan saya berani disumpah kalau perlu. Kalau Pak RT itu sudah difitnah. Astagfirullahaladzim. Betul, Mas. Kejadiannya seperti itu. Benar, Pak Ustadz. Karyawan saya ini saksinya, Pak Ustadz. Betul Pak Ustadz. Kwitansi pembelian barang yang dilakukan oleh Pak RT semuanya lengkap. Iya, kalau benar kejadiannya seperti itu, kita harus cepat klarifikasi supaya fitnahnya tidak makin menyebar. Iya. Ayo, mari Pak. Pak RT, saya Junet. Selaku petugas TPU, secara pribadi saya mohon maaf karena saya sudah menjelekkan nama baik Pak RT. Ya, terkena hasutannya Ibu Rati. Saya juga minta maaf Pak Junet. Mungkin selama saya menjabat sebagai RT di sini masih banyak kekurangan. Untuk itu, atas nama keluarga, saya minta dimaafkan. Ya, sama-sama Pak RT. Pak RT, jangan kapok pimpin kami ya. Emang kami sengaja pilih Pak RT. Karena Pak RT ini orangnya itu jujur. Pak Ustadz dan para pedagang udah ngasih tahu kami. Siapa bilang jujur? Warga mau aja kalau dibohongin ya. Gue mah kagak percaya.
Sekarang masalah yang ada sudah selesai. Dan semuanya sudah jelas. Dan bisa diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan ke depannya ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan di antara warga-warga semua bisa lebih baik lagi. Amin. Dan yang penting, kita semua jangan mudah terhasut. Insya Allah, Ustaz. Amin, amin. Amin, ya Rabbal. Silakan minum. Oh ya. Aduh, buset dah. Aduh, sakit kepalaannya nih, hujan es batu. Buset dah, aduh. Untung aja malam. Kalau siang gue cariin sirup ini. Buat apaan? Ini ada es batu, jarang-jarang. Oh iya. Tapi heran ya. Tadi cerah, kok sekarang jadi hujan? Aduh, jangan sampai deh sakit dah, jangan sampai. Ini badan seharian udah capek bener. Udah, gue tunggu di sini aja ya. Nunggu hujan berhenti aja. Lah ya iya, ngapain kamu di sana lo? Apes banget hari ini. Pak Junet gimana ini? Subhanallah. Ustaz. Hujan. Ustaz, ini kelihatannya hujan agak lama. Sementara jenazah harus segera disolatkan. Solusinya gimana? Bapak-bapak, sekalian begini ya, Pak Junet. Jenazah kita sholatkan di rumah. Nanti kalau hujannya sudah berhenti, baru kita berangkat ke pemakaman. Bapak-bapak sudah wudhu kan? Alhamdulillah. Sudah. Pak Junet sudah wudhu? Alhamdulillah belum batal, Ustaz. Ayo. Ayo, mari. Buset dah, Poni, bantuin. Mainan lampu. Bentar lagi jenazahnya dateng tuh. Iya, lu kerja aja. Bawel amat mulut lu. Ya, emang lu mandor apa? Jabatan kita kan sama. Heran dah. Itu apaan mengkilat-mengkilat? Tuh. Elah. Es batu, mengkilat-mengkilat. Kan tadi habis hujan es batu. Bukan, Jak. Bukan es batu. Siapa dong? Pecahan cermin. Astagfirullahaladzim. Bener? Cermin? Cermin pecah ini. Kok bisa ada sih? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini ngapa di liang lahat banyak banget pecahan cermin di sini ya? Siapa yang naruh? Iya banyak. Untung belum copot sendal. Kok gue jadi merinding ya? Ini kayaknya pertanda buruk ya. Ya udah angkatin dah, hati-hati. Ntar kebeler. Lu tuh liatin tuh di bawah tuh. Ya. Alhamdulillah jenazah sudah kita sholatkan. Alhamdulillah. Oh ya Ustadz, ya. Sepertinya jenazah harus segera kita makamkan. Iya, mumpung hujannya sudah reda, sebaiknya begitu, Pak Junet. Iya, lebih cepat dimakamkan. Itu juga akan lebih baik. Iya, Pak RT. Iya. Bapak-bapak, ayo tolong dikeluarkan kerandanya, langsung masukkan ke mobil jenazah. Silakan. Oh, hati-hati. Au! Kenapa? Kenapa, Jak? Bukan aneh, Adek. Oh, Adek. Tuh, lu lihat. Tesi kagak pelan-pelan baru dibilangin awas kebeler. Mana gue tahu kalau ada yang nyelip. Udah, tungguin. Gue cari plester dulu. Hati-hati pengutinnya nih. Cepet, Jim. Sakit, Jim. Iya. Udah tahan. Ini makam bikin sial aja ya. Tadi tiba-tiba hujan es batu. Sekarang tangan gue dibikin berdarah. Katanya yang meninggal di sini, dia meninggalnya kecemplung sumur. Hah? Serius lu, Jak? Iya, ngapain sih aneh bohong? Kagak ada untungnya. Itu bannya meletus tuh. Kok ada serpihan cermin di sini? Mas,
ini kan TPU Kober udah deket nih. Coba biar cepet digotong aja kerandanya, Mas. Udah deket soalnya. Biar cepet yuk, biar cepet yuk. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh, diinjek. Iya. Tuh, bukan kaca, ban. Oh. Zaki. Iya, Ini Pamat. kenapa kuburan belum selesai, Suga? Banyak pecahan kaca, Pamat, di liangnya. Kacanya banyak banget ya. Emang tadi kalian nggak ngecek dulu apa? Awalnya sih nggak ada apa-apa, Pak Ahmad. Pas hujan es batunya reda, jadi banyak serpihan cermin begini, Pak. Pak Ahmad, kan di jalan juga tadi ada banyak pecahan cermin. Oh iya ya? Terus di makamnya Bu Rati juga banyak pecahan cermin juga nih. Astagfirullahaladzim. Aneh tuh. Sebenarnya, sepeninggalan ayah saya, Bu Rati tidak pernah menyadari kesalahannya dia. Dia selalu mencari kesalahan orang lain. Bahkan, saya pernah mengajak dia untuk bersolat jamaah di masjid. Tapi dia menolak. Dia lebih memilih untuk mencari informasi ke rumahnya Bu Jamilah. Iya betul. Waktu itu pas maghrib saya lihat Bu Ratih mengendap-endap di belakang rumah saya. Seru nih kalau begini nih, gue ada cerita nih. Kita ke musola yuk. Ngapain ke sono males ah? Kita sholat berjamaah, Bu. Lagian sholat berjamaah kan pahalanya lebih besar. Daripada gue ke sono, mendingan juga gue ke rumah si Jamilah. Tuh, ibu tuh pengen tahu dia tuh berdua laki bini jadi cerai apa kagak, ya kan? Astagfirullahaladzim, Bu. Ngapain sih Ibu ngurusin orang? Lagian kan itu nggak baik, Bu. Ini tuh seru banget tahu. Jadi kan ibu ada bahan nih buat gosip sama ibu-ibu sini besok. Ya Allah, Bu. Ibu mendingan nggak usah ngurusin orang lain. Apalagi sampai mengupas dan membuka aib orang. Itu tuh nggak baik, Bu. Udah deh, nggak usah ceramah depan ibu. Udah sana mendingan ke musola sono. Biar banyak pahalanya. Udah sono. Ya udah, aku pamit ya. Assalamualaikum. Salam. Tawar lagi seru. Pokoknya ibu minta pisah. Ibu nggak mau Pamat tuh tergoda wanita lain. Siapa yang tergoda sih, Bu? Sumpah, demi Allah, Bu. Di dalam hati Bapak ini cuma ibu seorang. Jangankan tergoda dengan perempuan lain, Bu. Bapak untuk ngobrol aja. Bapak kalau nggak perlu-perlu amat. Bapak nggak mau, Bu. Bapak ogah. Ibu harus percaya. Di dalam hati Bapak, cuma ada ibu seorang. Bapak serius? Ya, Bapak serius. Maafin ibu ya, Pak. Ibu lebih percaya omongan orang lain daripada percaya Bapak, suami ibu sendiri. Ya, Bapak maafin. Aduh, kagak bisa nih begini caranya nih. Gue harus komporin si Jamilah nih. Biar berantem lagi kan, gue punya cerita buat ibu-ibu. Hah? Aduh, Jamilah. Lo tuh dongok apa? Bloon apa? Aduh, nggak ngerti deh gue. Lu tuh ya udah tahu lo, udah jelas udah dibohongin sama laki lo. Lo masih aja mau diajak baean. Gimana sih? Bu Ratih, suami saya nggak tergoda kok. Dia juga udah bersumpah depan saya. Terus, lo pikir gue bohongin lo gitu? Lo bagaimana sih? Kan lo lihat sendiri tuh. Udah gue tunjukin. Laki lo fotonya sama perempuan. Lagi digodain perempuan, iya kan? Iya Bu, tapi... Jadi ibu ya? Ibu yang bikin gosip dan ngompor-ngomporin istri saya? Siapa yang gosipin situ? Kagak ngerasa banget apa? Ngaku aja deh. Situ kan digodain kan sama perempuannya di warung. Ya kan, dipegang-pegang, digrepe-grepe, dirayu. Kagak mau ngaku lagi. Bu, gara-gara ibu ya, rumah tangga saya hampir berantakan. Sekarang juga, ibu keluar dari sini. Keluar! Oh, lo berdua ngusir gue? Oke. Awas ya. Jamilah, lu bakalan nyesel lu kagak dengerin omongan gue. Bese.
Sore pakai ngusir gue lagi. Dasar gak sopan. Sembarangan aja lo bilangin gue tak gosip. Sumpahin lo berdua lo cerai lo. Enak aja kan. Kasihan ya Bu Rati ya. Gara-gara dia tidak bercermin diri, akhirnya makamnya dipenuhi oleh pecahan cermin tuh. Tuh, lihat tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, curi dengar atau menguping pembicaraan orang lain itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kita lebih baik bercermin dan memperbaiki diri daripada kita mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Setuju, Pak Ustadz. Makanya kalau udah kayak gini kan, akhirnya yang rugi kita-kita semua nih. Kalau kita meninggal, kita belum sempat bertobat. Menyesalkan akhirnya nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuasa ilahi itu adalah nyata. Kita harus selalu melakukan perbuatan baik kepada siapapun juga. Insya Allah, kita akan selamat di dunia dan akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini sebagai pembelajaran buat kita semua. Insya Allah, kedepannya kita bisa lebih memperbaiki hidup kita. Ayo bapak-bapak, tolong dibantu singkirkan pecahan-pecahan kacanya yuk. Ayo, yuk, yuk.